Terima kasih sudah mampir di channel ini. Subscribe dan like Anda sangat penting buat berkembangnya channel ini. Tanpa subscribe ibarat mobil tanpa bensin. Selamat menikmati novel ini. Yeling Tian Dewa Perang Bab 946-950 Bab 946 Setelah Zhou Qi meneriakkan beberapa retorika, saat berikutnya, dia mengarahkan pistolnya langsung ke alis Yeling Tian, dan berkata sambil tersenyum, "Sial, bagaimana jika Anda seorang master seni bela diri? Menyinggung Anda jika kamu tahu Yang Sao, kamu tidak dapat melarikan diri dari kematian. Jika kamu berkenalan, kamu akan segera berlutut dan memohon belas kasihan, dan kamu akan ditangkap." Zhou Qi belum pernah melihat tuan yang sebenarnya, dan dia tidak tahu bahwa tuannya dapat memblokir peluru yang menembak cepat hanya dengan ki-nya sendiri. Dia hanya membawa pistol ke dahi Yeling Tian. Sebenarnya, dia tidak ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Yeling Tian secara langsung, tetapi terutama ingin Yeling Tian berlutut dan memohon belas kasihan, untuk menyelamatkan wajah Yang Tianjun. Sekarang dia telah memutuskan untuk berdiri. Zhou Qi harus menunjukkan penampilan yang berani dan tak kenal takut. Hanya dengan cara ini Yang Tianjun dapat berterima kasih padanya. Dapat dikatakan bahwa tindakan Zhou Qi benar-benar merenggut nyawanya. Jika Yeling Tian tidak takut pada markis yang setia dan berani, ancaman Zhou Qi secara alami tidak akan berpengaruh, karena Yeling Tian mampu menyakiti Yang Tianjun. Tentu saja pada saat ini, setelah mendengar ancaman Zhou Qi, Yeling Tian, apa yang kamu, hanya mengandalkanmu, dan ingin menangkapku, aku ingin membunuhmu, semudah itu, sebagai telapak tanganmu, niat membunuh untuk menutupi, dengan kekuatan seni bela diri Yeling Tian. Bahkan satu jari kelingking sudah cukup untuk menghancurkan Zhou Qi sampai mati. Namun, Zhou Qi tidak terlalu takut pada Yeling Tian. Dia mengguncangnya, pistol di tangannya, dan berkata sambil mencibir, "Apa, kamu masih ingin melawan serangan terhadap polisi? Aku bisa mengirimmu kembali ke barat dengan satu tembakan. Setelah kamu menjadi mayat, mari kita lihat bagaimana kamu berteriak." Dalam hal kekuatan, Zhou Qi sangat jelas. Dia benar-benar dia bukan lawan dari master seni bela diri, bahkan jika dia diberikan 50 tahun lagi, dia tidak akan bisa menantang master. Namun, status spesialnya adalah patroli. Ruang patroli mewakili kekuatan pejabat Daxia, seperti Li Yelingtian yang berani melawan, akan dicari oleh seluruh negeri, dapat melukainya, atau bahkan membunuhnya secara langsung. Tanpa rasa takut sedikit pun, dia berkata dengan sangat jijik, "Kamu, seseorang, itu bahkan memperingatkan divisi penegakan hukum, menarik banyak ahli top, meskipun Grandmaster kuat, dia tidak dapat secara terbuka menghadapi mesin negara, bahkan jika Anda bisa bertarung lagi, Anda dapat mengajari Anda bagaimana menjadi seorang pria dengan satu tembakan peluru meriam." Oleh karena itu, Zhou Qi memiliki keyakinan mutlak dan berpikir bahwa dia telah menentukan Yeling Tian. Setelah Zhou Qi terus berteriak, Yeling Tian tampak tenang dan tidak takut sama sekali, tetapi menatapnya, dan berkata dengan satu kata, "Patroli harus menghilangkan kekerasan dan perdamaian, dan menjaga hukum dan ketertiban. Tetapi Anda, kamu adalah antek yang kuat ketika orang-orang diintimidasi dan tidak punya tempat untuk meminta bantuan. Di mana kamu? Di mana kamu ketika pengusaha asing kaya di Yuncheng dianiaya oleh Yang Tianjun dan secara paksa menduduki toko-toko mereka, dipaksa jemput tamu? Kamu di mana?" Markis yang setia dan pemberani itu agresif, dan orang-orang marah. "Kamu di mana? Kamu tidak pantas memakai seragam ini, dan kamu tidak pantas untuk hidup di dunia ini." Bab 947 Kata-kata Yeling Tian seperti tamparan tak terlihat di wajah Zhou Qi. Wajah Zhou Qi langsung memerah, matanya marah, dan dia tidak sabar untuk segera membunuh Yeling Tian untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Hal-hal yang dikatakan Yeling Tian ini menyentuh bantuan lembutnya. Setiap kata membunuh hati Zhou Qi adalah anggota ruang patroli, mewakili kekuatan pejabat Daxia, tetapi dia juga tidak berani menunjuk Yang Tianjun dan Hou Zongyong, dan kejahatan yang Yeling Tian sebutkan tadi pada dasarnya diperintahkan oleh Yang Tianjun sendiri, sedangkan untuk retribusi tirani di Yuncheng, itu adalah ide dari Hou Zongyong sendiri. Bahkan jika Zhou Qi telah memakan keberanian macan tutul yang ambisius,
dia tidak akan pernah berani berdiri di seberang Yang Tianjun dan Hou Ye. Jika dia benar-benar melakukan ini, dia akan tersingkir dalam hitungan menit. Terlebih lagi, Yang Tianjun adalah pendukungnya, dan sebagai anak nakal tuan muda yang setia dan setia, Zhou Qi juga berharap untuk mengandalkan tuan muda yang untuk mencapai langit. Ketika Yang Sao melakukan sesuatu yang salah, dia tidak berteriak. Bagaimana dia bisa berdiri dan menghentikannya? Sekarang Ye Lingtian baru saja mengatakan sesuatu dan secara langsung mengungkap semua rahasia Zhou Qi. Zhou Qi merasa seolah-olah dia telah ditelanjangi, berdiri telanjang di depan semua orang, tanpa rahasia apapun, dan merasa sangat terhina di dalam hatinya. Hampir menjadi gila. Orang-orang yang menonton dari kejauhan, setelah mendengar kata-kata Ye Lingtian, bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Bagus, kelompok bajin. Gan ini, berbicara tentang antek di depan orang kaya dan berkuasa, tahu bagaimana menggertak kita rakyat jelata yang malang sepanjang hari. Kapten Zhou ini suka menunjukkan gengsinya di depan kita pada hari kerja, mengira dia adalah orang besar. Tetapi ketika tuan muda yang melakukan sesuatu yang salah, dia bahkan tidak berani kentut, berkata, ruang patroli orang-orang ini adalah cacing penghisap darah di Yuncheng. Mereka mengambil uang pajak rakyat kita, tetapi mereka tidak membantu kita melakukan pekerjaan praktis apapun, tetapi malah menjadi kaki tangan para penguasa. Bajingan Zhou Qi ini, atas nama Yang Tianjun belum lama ini, pergi ke toko saya untuk mengumpulkan biaya perlindungan, dan bahkan menyentuh putri saya. Omong kosong semacam ini benar-benar tidak layak untuk status patroli. Dimulai dengan kata-kata Ye Lingtian, orang-orang biasa ini dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan mereka semua berteriak pada Zhou Qi atau ruang patroli, melampiaskan semua keluhan yang telah mereka kumpulkan pada hari itu. Pada hari-hari biasa, orang-orang biasa ini menelan suara mereka, tidak dapat mengatakan apa yang mereka derita, dan paling banyak 3 atau 5 teman berani melontarkan beberapa kata secara pribadi. Tapi sekarang, mereka berani menunjukkan kesalahan Zhou Qi, dan hati mereka melonjak. Semakin banyak penonton berteriak dan mengutuk, melihat adegan menjadi semakin kacau. Wajah Zhou Qi menjadi sangat suram, bahkan lebih jelek daripada makan kotoran. Wajahnya pucat, dan dia berteriak pada sekelompok orang, mari kita lancang. Jika ada lebih banyak suara, saya akan menangkap Anda semua, dan membiarkan Anda mengalami hukuman berat dari ruang patroli. Zhou Qi meraung keras, tetapi tuduhan kemarahan rakyat tapi itu bahkan lebih besar, dan itu langsung menutupi suara Zhou Qi. Zhou Qihan meringis, dia tidak menyangka bahwa orang yang biasanya berperilaku baik dan penurut akan menjadi begitu sombong. Sepertinya kita harus memberi mereka warna. 1 bang, tanda pagar bang, dorong bang. Zhou Qi mengarahkan senjatanya ke langit, menarik pelatuknya dan melepaskan 3 tembakan ke langit. 3 deru tembakan memekakkan telinga, dan udara dipenuhi dengan bau mesiu. Dalam sekejap, kerumunan yang masih memarahi tiba-tiba terdiam dan mundur ketakutan. Diam, keheningan yang mematikan, untuk sementara waktu. Tidak ada suara di arena, dan jarum yang jatuh bisa terdengar. Ketakutan akan senjata api pada orang biasa berakar di lubuk jiwa mereka. Karena itu, mendengar suara tembakan, reaksi paling normal dari orang biasa adalah ketakutan, panik, dan tidak berdaya. Zhou Qi sangat bangga melihat penampilan ketakutan orang-orang biasa ini. Bab 948. Segera setelah itu, dia mengarahkan pistol ke Ye Lingtian lagi, menggertakkan giginya dan berkata, bocah bau. Kamu sialan, apakah kamu benar-benar berani membunuhmu? Zhou Qi ditangkap oleh Ye Lingtian di depan umum dipertanyakan, rasanya seperti ditampar di depan umum, sangat memalukan. Zhou Qi secara alami sangat membenci Ye Lingtian, dan sebelum itu, Ye Lingtian juga melukai pendukungnya Yang Tianjun. Kebencian baru dan kebencian lama bersama-sama membuat Zhou Qi benar-benar ingin membunuh Ye Lingtian dengan 1 tembakan. Menghadapi ancaman Zhou Qi, Ye Lingtian bertindak sangat acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, jika kamu ingin membunuhku, kamu bisa mencobanya. Nada bicara Ye Lingtian, tenang dan tenang, mengecilkan sikap seperti itu, membuat Zhou Qi semakin marah. Zhou Qi tidak tahan lagi, jari telunjuk tangan kanannya menekan pelatuk pistol dengan kuat. Selama dia meningkatkan kekuatannya sedikit, peluru akan keluar dari ruangan dan menembus kepala lawan.
saat hendak menembak saat itu, Yang Tianjun buru-buru mengingatkan, hati-hati Zouki, anjing ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan bisa menangkap peluru dengan tangan kosong. Mendengar peringatan Tuan Muda Yang, Zouki terkejut, Tuan Muda Yang, dia tidak akan berani, tidak ragu sama sekali. Namun, Zouki mengatakan bahwa dia ingin menembak Ye Lingtian, dan dia tidak bisa kehilangan muka. Dia meletakkan pistolnya, mengeluarkan borgol dengan sangat bijaksana, berjalan ke arah Ye Lingtian, siap untuk menangkap, dan berkata dengan kejam, "Bocah bau, kamu kejam, aku tidak akan membunuhmu dulu. Aku akan membawamu kembali ke interogasi perlahan. Jika Anda berani melawan, Anda terang-terangan melawan aparat negara, dan bahkan jika Anda melarikan diri ke ujung bumi, itu tidak akan berhasil. Jika Anda dengan patuh mengakui kesalahan Anda dan bunuh diri, dan Anda tidak perlu menyakiti keluargamu, jika kamu berani terang-terangan melanggar perintah ruang patroli, kami akan membunuhmu secara langsung." Zouki sombong dan arogan. Keandalan terbesarnya adalah rumah patroli, yang bertanggung jawab atas semua masalah keamanan publik di kota. Meskipun patroli itu tampaknya tidak terlalu mencolok, itu mewakili angkatan bersenjata resmi Daxia. Siapapun yang berani menentang ruang patroli adalah menentang secara terbuka sepanjang musim panas. Zouki percaya bahwa selama dia keluar dari identitas patroli 3, bahkan jika dia adalah master seni bela diri, dia pasti tidak akan berani berurusan dengannya di muka umum. Jika tidak, itu adalah kejahatan pemberontakan besar dan akan terlibat dalam 9 klan. Selama Ye Lingtian tidak melawan dan memborgol Zouki, maka semua wajah Zouki yang baru saja hilang dapat dipulihkan. Dan pada saat yang sama, ini sangat membantu Yang Tianjun. Dengan hubungan ini, Zouki dapat berjalan menyamping di Yuncheng di masa depan, dan tidak ada yang berani tidak menghormatinya lagi. Melihat Zouki yang mendekat selangkah demi selangkah, Ye Lingtian mengangkat alisnya dan mencibir dengan jijik, belum lagi ruang patroli kecil, bahkan di hadapan sejuta tentara dan keluarga kerajaan asing, aku berani menunjukkan milikku, pedang. Bukankah aku masih takut kamu tidak akan berhasil?" Setelah mengatakan itu, Ye Lingtian menembak dengan berani, boom, tinju kanannya seperti palu meriam, dan mengarah ke dada Zouki. Boom, dia ingin untuk melarikan diri, tapi sudah terlambat. Bang, Ye Lingtian meninju dada Zouki secara langsung. Bab 949 adegan tiba-tiba ini melebihi harapan semua orang. Tidak hanya orang banyak yang menonton dari kejauhan, tetapi bahkan wajah Subutian pun penuh dengan keterkejutan. Kulit Yang Tianjun bahkan lebih pucat, bahkan lebih jelek daripada makan kotoran. Dia tidak menyangka Ye Lingtian akan bunuh dengan begitu tegas. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Ye Lingtian benar-benar berani mengabaikan Wang Fa dan membunuh secara langsung. Lebih penting lagi, ada begitu banyak saksi, termasuk Subutian, pemimpin rumah patroli. Mungkinkah apakah dia benar-benar tidak takut dengan hukuman Xia besar? Bahkan jika Ye Lingtian kuat, membunuh seorang petugas patroli di depan umum sama saja dengan menantang seluruh Xia besar. Jika Marquis of Zongi Ong mengambil kesempatan untuk beroperasi lagi, masalah ini tidak akan baik sama sekali. Bahkan jika Ye Lingtian melarikan diri, dia masih akan diburu oleh banyak petugas patroli yang tersisa di ruang patroli. Melihat bahwa Ye Lingtian berani melakukannya, membenci Wang Fa seperti ini, patah hati, kemarahan yang mengamuk tersulut, dan mereka semua merasa bahwa dia terlalu arogan. Pukulan Ye Lingtian langsung menghancurkan hati Zouki, tetapi Zouki tidak mati dalam sekejap, tetapi kembali ke cahaya, menundukkan kepalanya, melihat ke dada yang berlumuran darah, tampak ketakutan dan putus asa, dan menggerakkan bibirnya. "Kamu apa kabar?" Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tubuh Zouki jatuh ke tanah dengan bantingan, dan matanya masih terbuka lebar. "Jangan istirahatkan matamu." Selebriti di sebelah Yang Tianjun ini memilih untuk berdiri mendukung tuan muda yang demi masa depan yang cerah. Dia tidak pernah bayangkan bahwa dia akan bunuh diri. Zouki juga orang pertama yang dibunuh Ye Lingtian setelah dia datang ke Yuncheng. Ye Lingtian bukanlah orang yang membunuh tanpa pandang bulu. Di kamar pribadi Yang Tianjun, bahkan jika playboy dari keluarga Dong berbicara buruk tentang dia, pada akhirnya,
dia hanya dihukum tendangan itu menghancurkan tempurung lutut, tetapi itu tidak merenggut nyawanya. Namun, baru saja, apa yang dilakukan Zhou Qi sangat buruk. Di depan begitu banyak orang biasa, dia berani menggunakan identitasnya sebagai petugas patroli untuk mengancam Ye Lingtian. Jika Ye Lingtian tidak membunuhnya, akan sulit bagi orang-orang untuk marah. Tim Zhou, kamu mati dengan sangat menyedihkan, menjijikkan. Anak ini sangat berani membunuh Tim Zhou. Ayo bunuh dia dan balas dendam Tim Zhou. Mereka bergegas mengepung Ye Lingtian dan mengarahkan lebih dari selusin senjata ke berbagai bagian vital tubuhnya. Tampaknya selama Ye Lingtian berani bergerak, patroli akan segera menembak dan membunuhnya. Meskipun patroli ini juga tahu bahwa Zhou Qi bukan orang baik, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah anggota ruang patroli mereka. Sekarang, di depan begitu banyak orang, Ye Lingtian langsung membunuhnya, yaitu menamparkan ruang patroli, wajah di depan umum. Jika patroli yang tersisa kami tidak dapat meminta penjelasan Zhou Qi, dan reputasi mereka di Yuncheng pasti akan sangat terpengaruh di masa depan, dan alasan mengapa mereka berani bergegas ke Ye Lingtian terutama karena mereka memiliki keunggulan jumlah dan senjata. Patroli ini percaya bahwa bahkan jika Ye Lingtian adalah master seni bela diri dan kekuatannya tidak terduga, dia pasti tidak akan berani bertindak gegabah di hadapan begitu banyak senjata mereka. Namun, di hadapan kerumunan, Ye Lingtian tidak mengubah ekspresinya, tidak takut sama sekali. Matanya yang tajam menyapu kerumuh. Nan, duri, di udara. Percikan cahaya listrik yang tak terlihat tampak berkedip. Bab 950 untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, petugas patroli yang hanyut mulai gemetar, dahi mereka dipenuhi butiran keringat, dan seluruh tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Mereka memiliki delusi yang kuat, seolah-olah mereka tidak menghadapi seorang master, tetapi iblis dari Asura Purgatori. Baru saja, Zhou Qi berteriak di depan Ye Lingtian, dan langsung ditinju sampai mati. Mereka telah melihat kekuatan menakutkan Ye Lingtian, meskipun mereka dikelilingi olehnya sekarang. Jika Ye Lingtian terus menembak, tidak ada yang tahu apakah dia akan menjadi yang pertama mati. Apalagi, tubuh Zhou Qi masih terbaring di tanah saat ini, darah berceceran, itu terus mengalir keluar dari hatinya. Dan itu membuat para petugas patroli ini ketakutan. Bahkan, yang lebih mengejutkan mereka adalah kepribadian Ye Lingtian yang tegas. Jika dia benar-benar mulai membunuh, bahkan jika selusin dari mereka berpatroli bersama, mereka pasti tidak akan bisa melawan. Mereka juga mendengar apa yang dikatakan Yang Tianjun barusan, mengatakan bahwa Ye Lingtian bisa mengambil peluru dengan tangan kosong. Meskipun patroli ini tidak melihat apa yang terjadi di kamar pribadi Feng Yuelou, mereka masih bisa membayangkan kengerian Ye Lingtian. Mereka hanya berani mengepung Ye Lingtian hanya dengan mengandalkan gelombang darah dan kemarahan. Tetapi sekarang setelah mereka sadar, mereka takut untuk sementara waktu. Untuk sementara, patroli ini tidak bisa maju atau mundur. Mereka terjebak dalam dilema. Mereka hanya bisa berdiri kosong di depan Ye Lingtian, dan mereka bisa mendengar jantung satu sama lain berdetak kencang. Tunggu, pada saat kritis, Su Butian melihat kesulitan patroli ini. Bagaimanapun, dia adalah bawahannya, dan dia, pemimpin ruang patroli, akhirnya berdiri. Namun, Su Butian tidak memarahi bawahannya, tetapi menatap Ye Lingtian dengan wajah muram. Yang mulia, dengarkan saran saya, jika Anda mengambilnya sekarang, tergantung pada kultivasi Tuan Anda. Segalanya dapat berbalik. Ketika saya kembali kepada Lord Hou, saya bisa mengucapkan beberapa kata kebaikan kepada Anda. Mungkin masalah ini akan berakhir. Mendengar kata-kata Su Butian, Ye Lingtian tidak bereaksi. Su Butian telah mengamati ekspresinya, dan melihat bahwa dia masih acuh tak acuh. Dia bahkan lebih bingung tentang detail Ye Lingtian. Kamu mundur untukku. Jika Ye Lingtian terus menyerang, Su Butian masih memiliki wajah dingin, dan meminta selusin petugas patroli yang mengelilingi Ye Lingtian untuk mundur. Setelah menerima perintah Su Butian, lebih dari selusin petugas patroli mundur dengan gemetar. Ketika mereka mundur lebih dari 10 meter, Ye Lingtian masih tidak berniat melakukan apapun, jadi semua orang merasa lega, dan dengan cepat mempercepat untuk menjauh darinya. Melihat penampilan bawahan yang tidak berguna ini, Su Butian bahkan lebih marah.
dan dalam keputusasaan, dia hanya bisa terus membujuk Ye Lingtian. Identitas Anda tidak boleh sederhana, tetapi Anda harus tahu bahwa tuan muda yang adalah keponakan dari Hou Zongyong. Jika kamu bersikeras berurusan dengannya, Hou Ye pasti tidak akan bisa membenarkannya. Lebih baik mengubah pertarungan menjadi batu giok dan sutra. Dan kedua belah pihak akan berjabat tangan dan berdamai. Melihat Subutian membuat kesepakatan, Yang Tianjun sedang terburu-buru, dan segera berteriak dengan marah, "Subutian, kamu bajingan, mengapa kamu begitu goyah dalam posisimu, melukaiku, dan sekarang membunuh petugas patroli di bawah komandomu? Jika kamu tidak melakukannya, jangan kalahkan dia dengan cepat, bahkan dengan lumpur. Tuan muda ini pasti akan menuntutmu di depan Hou Ye." Yang Tianjun sangat marah sehingga dia akan meledak dengan kemarahan, tapi Subutian mengabaikannya sama sekali dan mengabaikannya. Lalu terus menatap Ye Lingtian, dan bertanya dengan sabar, "Yang mulia, bagaimana menurutmu?" Memohon, mulut Ye Lingtian naik sedikit, membuat sketsa adegan. "Maaf, saya datang ke Yuncheng kali ini untuk membunuh Zong." Pedang keluar dari sarungnya, tidak ada darah untuk kembali. Dengan senyum mengejek, dia berkata dengan dingin, "Yong Ho,